Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua, itu teman-teman kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah hadir untuk presentasi dari kelompok 7. Di sini kita mengambil jurnalnya itu adalah penanganan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, atau di jurnal bahasa Inggrisnya itu ada Management of Occupational Safety and Health University Chemistry Laboratory di Brazil. Nah, buat selanjutnya di sini ada pengenalan kelompok. Di situ ada ketuanya Riza Muhammad Zidan, anggotanya Taufik Muhammad Tanjung, Tendi Ferbiansa, dan Nur Syahid. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya di sini ada pendahuluan, metodologi dan kesimpulan. Dan pendahuluan akan dibaca dan abstrak serta pendahuluan akan dibacakan kepada Tendi. Kepada Tendi dipersilakan. Baik, terima kasih Taufik. Yang pertama abstrak. Risiko yang terkait dengan penelitian akademik seringkali jauh lebih rendah dibandingkan dengan operasi industri skala besar. Meskipun inventaris bahan berbahaya lebih rendah di lingkungan universitas dan jumlah bahaya dapat lebih sedikit, faktor seperti bahan kimia yang digunakan di laboratorium dan kedekatan peneliti dengan peralatan mereka dapat menyebabkan risiko individu yang tinggi bagi pengguna laboratorium. Lalu, yang pertama ada pendahuluan. Keselamatan dan kesehatan telah menjadi isu penting yang berkembang dalam konteks sosial karena meningkatnya kekhawatiran dalam mencegah situasi berbahaya bagi orang di mana saja. Asosiasi Standar Teknis Brazil (ABNT) pada tahun 2011 merekomendasikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keamanan di perguruan tinggi. Yang pertama, isolasi, mencegah akses oleh personel yang tidak bekerja langsung dengan laboratorium. Yang kedua, ada kontrol untuk menyediakan ruang kerja yang terventilasi, yang biasanya mencakup lemari asap kimia, lemari biosafety untuk bekerja dengan bahan kimia berbahaya dan patogen. Yang ketiga, ada kontrol administratif untuk memberikan pelatihan keselamatan, akses informasi risiko dan inspeksi laboratorium oleh institusi kesehatan dan keselamatan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Dan yang terakhir ada peralatan pelindung diri atau APD seperti jas laboratorium, pelindung mata, dan sarung tangan, memberikan lapisan pelindung langsung bagi peneliti dan juga ataupun juga tubuhnya. Tergantung pada risiko, seringkali diperlukan peralatan tambahan lainnya. Lalu yang kedua, metodologi. Eh, Penelitian dilakukan antara Desember 2019 dan Januari 2020 di 3 laboratorium kimia sebuah institusi publik federal di dalam wilayah negara bagian Parana. Sebanyak 20 mahasiswa, magister, dan doktoral serta 5 teknisi laboratorium berpartisipasi dalam penelitian ini dan menerima kuesioner untuk dijawab. Kuesioner ini didasarkan pada manual biosafety untuk laboratorium kimia oleh Hiranata dan Mancini Fuelho dan dirancang dalam 2 bagian. Bagian A terdiri dari data demografis, sedangkan bagian B terdiri dari 10 pertanyaan terkait kesadaran keselamatan di laboratorium dan 10 pertanyaan mengenai praktik keselamatan laboratorium. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup yang harus dijawab menggunakan skala Likert yang diadaptasi menjadi 4 poin. Responden akan memberikan skor untuk setiap pertanyaan dengan nilai 1, sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 4 setuju, atau 4 sangat setuju. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Taufik Maulana Tanjung. Oke, selanjutnya ada analisis dan development. Di mana di sini analisis dari hasil surveinya itu berupa kuesioner, dan kuesioner ini diolah dalam bentuk diagram, ada diagram pie dan diagram grafik. Nah, di dalam diagram ini itu kan tadi ada 10 pertanyaan. Yang pastinya ada pertanyaan mendasar dulu dari
dari audiens yang mengisi kuesioner ini laki-laki atau perempuan serta juga dari usianya. Selanjutnya juga analisis dari pengembangannya. Nah, di sini emang datanya dari yang survei kita dapat itu tidak begitu jelas untuk gambarnya dan kebanyakan dari hasil survei ini para magister dan mahasiswa mahasiswa magister dan doktor ini menjawab setuju terkait dengan keamanan serta penggunaan yang baik dan benar pada laboratorium. Terus juga di sini ada yang sebelah kanan itu ada tabel grafik di mana tabel grafik ini merupakan survei dari survei pengalaman yang mengisi kuesioner ini di mana orang-orang yang mengisi kuesioner ini merupakan petugas laboratorium atau yang sudah bekerja di laboratorium itu lebih dari 4 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun lebih sudah berpengalaman. Nah, terus juga di sini bisa dijelaskan yang tadi yang sudah saya jelaskan bisa dibaca. Terus juga ada kelemahan, kekuatan, serta kesimpulan dari hasil penelitian ini. Kekuatan dari hasil penelitian ini itu adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan metode kuantitatif, maaf. Jadi di sini ada responden yang mengisi pada kuesioner yang diberikan. Nah, data ini menurut saya bisa dikatakan valid karena yang mengisi itu dari total keseluruhan yang tempat laboratorium disurvei tersebut. Jadi petugas-petugas laboratorium di tempat tersebut disurvei semua menggunakan sistem pengisian kuesioner. Maka menurut saya ini bisa dikatakan valid untuk datanya. Terus juga kelemahannya dari penelitian ini adalah tidak adanya saran dari penulis, tidak adanya saran dari penulis untuk melanjutkan hasil penelitian ini berikutnya kepada pembaca. Nah, kesimpulannya di sini berdasarkan analisis hasil penelitian kelompok kami dapat disimpulkan bahwa sebagian pengguna memahami dan dapat menjalankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Namun sebagian lainnya tidak mengembangkan praktek ini saat melakukan kegiatan di laboratorium. Sayangnya kondisi ini dapat memicu terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Pengetahuan dan latihan keselamatan sangat diperlukan karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman. Untuk perbaikan, pengguna harus menerima informasi dan pelatihan keselamatan dan kesehatan yang kerja yang memperhatikan bahaya yang ada di ruangan laboratorium. Pengetahuan tentang praktik keselamatan sangat penting untuk menghindari atau minimalkan kecelakaan. Terima kasih. Paling itu saja presentasi dari kelompok 7. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok 8, dipersilakan. Kang, izin bertanya Kang, Ya, boleh, Kang. Eh, yang di slide rekomendasi dari Asosiasi Brazil itu, Ya, boleh lihat nggak? iya ini, Kang. Ntar delay bentar. Nah, di sini kan mereka meningkatkan beberapa untuk meningkatkan keamanan. Nah, di sini ada 4. Nah, dari selain 4 ini, menurut kelompok 7 itu, ada nggak sih yang perlu ditambahin? Nah, kalau ada itu, yang ditambahin itu apa dan karena apa? Gitu aja sih pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Kang Pari yang sudah memberikan pertanyaan. Ini bagaimana, Kang Tendi mau menjawab? Void pick. Mungkin jawaban saya dulu ya, Kang Pari. Jadi ini kan berdasarkan standar teknis yang ada di Brazil itu kan merekomendasikan 4 ini ya. Yang menurut kelompok kami paling aman itu semuanya aman. Cuman di sini yang paling mendasar sekali yang harus diutamakan itu yang pasti adalah kita harus mematuhi SOP yang di sana. Nah, dari SOP itu kan pasti kan menjabar adanya penggunaan APD yang baik, terus juga adanya penggunaan laboratorium yang baik, terus juga ada penjagaan laboratorium. Nah, itu kan udah pasti sangat penting sekali untuk SOP. Nah, dari keempat ini tuh yang mendekati kepada SOP itu adalah menurut saya kelompok kami atau menurut saya itu yang pertama itu yang ketiga yaitu kontrol administratif untuk memberikan pelatihan keselamatan, akses informasi risiko, dan inspeksi laboratorium oleh institusi kesehatan dan keselamatan untuk memastikan lingkungan kerja yang aman.
Nah, dari yang nomor 3 ini, itu kan pertama dari informasi dulu tuh berupa SOP. Nah, dari SOP itu akan dikembangkan menjadi yang lebih mendasar, yang lebih luas lagi seperti adanya itu pelindungan APD, gimana cara penggunaannya, cara penyimpanannya, terus juga nanti ada isolasi, gimana mungkin nanti ada bahan kimia yang habis dipakai, gimana kita cara apa memisahkan itu yang bahan kimia yang telah dipakai agar tidak berbahaya. Nah, paling itu sih Kang Pari kalau jawaban menurut saya. Gimana Kang Pari? Apakah cukup? Jadi intinya perlu ditambahin SOP ya Ya, di benar SOP. laboratorium itu. Oke, oke. Karena Udah dari cukup. SOP sih kan kita belajar literasi juga, jadi bisa memahami dari SOP-SOP yang ada peraturan, prosedur gitu. Oke, oke. Udah cukup. Terima kasih, Kang. Oke, gimana Kang Tendi ada mau tambahan nggak Kang Tendi? Enggak pik cukup itu udah ya emang yang paling utama tuh seharusnya yang belum ada di antara keempat ini tuh belum adanya SOP karena kan di suatu ruangan tuh emang seharusnya ada aturannya aturan penggunaan ruangannya sebelum ke APD gitu. Oke. Oke, terima kasih kepada Kang Tendi juga yang sudah menambahkan. Mungkin barangkali ada yang ingin bertanya lagi dari Akang dan Tete kelompok 8. Bagaimana dari Akang dan Tete kelompok 8? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah dicukupkan? Dari saya cukup, Kang. Ya, bagaimana Teh Dwi? Kurang terdengar jelas suaranya. Dari saya cukup, Kang. Oke, oke, oke. Kalau misalkan sudah dicukupkan, kita akhiri saja buat presentasi buat malam hari ini. Terima kasih kepada kelompok 8 sudah mau hadir di presentasi kelompok 7 ini untuk memberikan pertanyaan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.